Ya, kenapa Sita? Sini Pak. Aku mau cerita. Tadi aku habis nonton film. Film apa? Film Lion King. Sini Pak. Bagus apa? Bagus. Sini Bapak sini. Gimana ceritanya? Gini, ada Simba. Simba itu singa kecil, anaknya Mufasa. Mufasa itu raja lah Pak, raja hutan gitu, singa besar. Terus kenapa? Mufasa punya apa itu namanya ya Pak, saudara itu loh, saudaranya Bapak apa ya, pokoknya Simba itu manggilnya paman. Oh iya, terus gimana? Mufasa itu kan raja hutan. Nah, si pamannya Simba ini namanya Scar. Scar itu gak suka sama Mufasa. Dia pengen menguasai hutan juga. Nah, Simba ini kan anaknya Mufasa, berarti dia kan putra mahkotanya Pak. Simba tuh masih kecil. Terus dia tuh lari-lari Pak, lari sampai ada di suatu tempat. Dia di sekelilingnya itu ya, ini loh, gerombolan itu loh Pak, gerombolan apa namanya ya, yang itu bison. Oh, bison? Iya, bison banyak banget Pak. Bisonnya lari geruk gitu kan. Nah, terus Simbanya dia naik ke sebuah dahan. Naik ke dahan, terus dia takut sekali Simba. Aduh, gimana nih, aku takut jatuh gitu. Lalu? Simba minta tolong sama bapaknya. Papa, tolong Pak, kayak gitu. Nah, bapaknya nih, Mufasa mau nolongin di dahan itu tuh, kayak mau, ayo Simba, sini turun, sini gitu. Nah, Simbanya pelan-pelan tuh mau deketin Mufasa. Terus ya Pak, ada Scar di itu kan kayak tebing tuh, di puncak tebing itu. Pamannya Simba, si Scar itu, dia ngeliatin Mufasa sama Simba. Nah, terus ya Pak, Scar ini kan lihat-lihat, wah, apa yang sedang terjadi? Wah, ternyata Pak, waktu si Mufasa mau nolongin Simba, Mufasa tuh bener-bener loh Pak, dia sampai keseruduk. Keseruduk? Iya, keseruduk sama bison itu. Wah, tapi dia terus berusaha untuk menyelamatkan Simba. Dan dia berhasil Pak. Simba dibawa oleh Mufasa ke suatu batu lah, di batuan begitu. Udah nggak ditahan lagi, Simbanya sudah aman. Tapi Simba kan ngeliatin kalau papahnya itu jatuh gitu kan. Lalu bapak Mufasa, papahnya Simba, dia pakai sekuat tenaga, dia coba untuk manjat tebing itu. Wah, besar sekali loh Pak Mufasa. Dan dia sudah mulai manjat terus Pak. Simba tuh melihat dari jauh. Sampai akhirnya Mufasa sampai ke puncak. Udah tinggi banget itu dari bawah. Nah, di atas ternyata ada Scar yang sudah menunggu Mufasa. Scar liatin Mufasa, ya. Lalu Mufasa bilang, Scar, tolong saya
gitu, maksudnya supaya ditarik gitu loh Pak. Lalu ditolong sama Scar. Ini Pak, Scarnya jahat sekali. Dia bukannya nolong, tapi Scar malah cakar tangannya Mufasa, kakinya Mufasa. Pakai itu, cengkramannya itu. Wah, gitu. Wah, Mufasanya kan kesakitan Pak. Wah. Nah, bukan itu aja Pak. Terus Mufasa itu apa ya, kalau orangnya mungkin ditampar ya, tapi pakai itu wah gitu, pakai cakarnya, sampai akhirnya Mufasa jatuh ke tebing itu, ke tinggi banget padahal. Lalu Mufasanya mati Pak, jatuh tinggi sekali. Di bawahnya masih ada banyak bison yang lari-lari. Oh gitu. Memangnya kenapa Scar seperti itu, Sita? Itu tadi kan aku bilang kan, Scar itu pengen jadi raja Pak. Oh, ya. Scar itu pengen jadi raja, padahal saat ini Mufasanya yang jadi raja, begitu ya? Iya, jahat sekali ya Pak, Scar seperti itu. Sita, coba diangkat itu. Kok ada telepon masuk? Ya Pak, sebentar. Halo? 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 Wah, gak ada suaranya. Siapa Sita? Gak tahu Pak, gak ada suaranya. Ya sudah. Sita, sekarang sudah jam berapa nih? Sebentar lagi MCA ya. Sekarang kita siap-siap ya. Kita mau siapkan hati untuk MCA ya. Oh iya, ya Pak, aku mau siap-siap dulu. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menceritakan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
kakak mau menceritakan nih cerita dari Alkitab. Adik-adik dengerin ya baik-baik. Nah, pada pagi-pagi ada tuan yang memiliki kebun anggur yang banyak sekali. Kebun anggurnya luas, buah-buah anggurnya juga banyak, pohon-pohonnya juga banyak. Nah, pagi-pagi tuan itu keluar. Dia mencari pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Nah, ada beberapa orang yang didapatinya. Kemudian mereka berdiskusi nih. Mereka sepakat untuk upah dalam sehari itu 1 dinar. Akhirnya si pekerja ini juga, "Oke tuan, saya mau. Dalam sehari saya diberi upah 1 dinar." Nah, akhirnya si pekerja-pekerja itu bekerja di kebun anggur milik tuan ini. Nah, kira-kira pukul 9 pagi si tuan keluar rumah. Dia keluar, kemudian mencari orang dan mendapati ada orang di pasar yang hanya duduk, tidak memiliki pekerjaan. Lalu si tuan pemilik kebun anggur ini berkata, "Pergilah bersama-sama dengan mereka dan bekerjalah di kebun anggurku. Nanti akan kuberikan upah yang pantas untukmu." Lalu orang ini bekerja nih di kebun anggur milik tuan ini. Nah, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 si tuan ini keluar lagi. Keluar dan mendapati ada orang yang duduk diam tidak memiliki pekerjaan. Kemudian tuan itu melakukan hal yang sama seperti tadi. Dia menyuruh orang tersebut untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kira-kira pukul 5 petang, 5 petang itu udah sore ya adik-adik. Pukul 5 itu si tuan ini juga keluar dan mendapati orang-orang lain juga. Lalu ditanya nih sama tuannya, katanya, "Kenapa kamu hanya duduk diam, tidak ada pekerjaan dan tidak melakukan apa-apa?" Lalu kata mereka kepada tuan itu, "Karena kita tidak ada yang memberi upah. Tidak ada yang memberi upah kepada kami." Lalu si tuan pemilik kebun anggur menjawab, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan bekerjalah." Nah, adik-adik, dari orang-orang yang ditemuinya itu pagi-pagi, terus pukul 9, pukul 12, pukul 3, pukul 5, mereka semua diajak oleh tuan ini untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kira-kira sudah petang, sudah pukul 6, sudah mataharinya sudah mulai tenggelam. Si tuan pemilik kebun anggur ini bilang pada orang suruhannya, "Mari panggilkan mereka semua, pekerja-pekerja yang tadi ini bawa kemari, saya akan memberikan upah untuk mereka." Nah, adik-adik, mulai dari pukul yang bekerja di pukul 5, mereka menerima masing-masing 1 dinar. Nah, lalu berlanjut nih, yang pukul 3 tadi diberi juga masing-masing 1 dinar. Kemudian pukul 12 masing-masing 1 dinar. Pukul 9 masing-masing 1 dinar, sampai yang pagi-pagi benar mereka dapat 1 dinar. Jadi semua rata dapat 1 dinar. Tetapi mereka yang masuk pertama ini protes, yang pagi-pagi ini bekerja pagi-pagi ini protes. Mengapa mereka yang masuk terakhir ini juga dapat sama seperti kami?
kami ini sudah dari pagi capek-capek bekerja, tetapi upah yang kami dapat juga sama 1 dinar. Mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Kenapa mereka dapat 1 dinar juga? Nah, tetapi Tuhan itu menjawab, bukankah kita sudah sepakat tadi di awal, sudah sepakat bahwa upah 1 hari adalah 1 dinar. Nah, oh iya ya, mikir akhirnya. Terus apa? Si Tuhan itu bilang, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang lain. Lalu Tuhan ini juga bilang, tidakkah aku bebas untuk memberikan apa yang milikku untuk orang lain? Lalu yang pekerja-pekerja yang pertama diam. Nah, akhirnya mereka semua dapat upah yang sama. Mau bekerja dari pukul 5 sore, pukul 3 sore, 12 siang, 9, dan yang pagi-pagi itu sama, semua dapat upah 1 dinar 1 hari. Kakak berharap adik-adik bisa belajar dari firman Tuhan hari ini dan mentaati firman Tuhan ya. Yuk, kita mau tutup cerita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih bersuka cita dalam melakukan segala hal. Baik itu membantu papa, mama, atau membantu adik, kakak. Bahkan kami juga mau Tuhan untuk Tuhan bentuk menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Pimpin dan sertai kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku terjawab Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku terjawab Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Pak, Iya Sita, ini aku mau cerita ya. Aku belum pernah cerita sih sebelumnya. kenapa? Dulu, beberapa bulan yang lalu lah, waktu aku masih sekolah, bukan sekolah online nih, masuk sekolah.
aku pernah iri hati loh, Pak. Oh ya? Gimana ceritanya? Iya, dulu aku dan teman-temanku itu pengen beli mainan yang ada di depan sekolah sama si abang tukang mainan. Nah, itu tuh tinggal satu, Pak. Terus kami patungan, kumpulin uang. Kami dari uang jajan kami tabungin, terus dikumpulin sama-sama. Setelah uangnya terkumpul, kami mau beli. Ternyata uangnya kurang. Waduh, uangnya kurang? Lalu gimana ceritanya? Aku dan teman-teman sebenarnya lagi ngerasa, aduh gimana nih uangnya kurang, padahal sudah dibela-belain, gak jajan. Tiba-tiba Pak, Vina beli mainan itu. Vina bareng-bareng sama mamanya datang ke tukang si abang yang jualan mainan. Terus itu mamanya Vina beliin Vina mainan itu. Ya, jadi aku dan teman-temanku cuman liatin aja, domblong aja ngeliatin sambil dibeli Vina. Terus gimana? Ya udah, aku sebel sama Vina. Kenapa sih dia beli itu mainannya? Karena aku udah susah-susah. Oh, begitu. Nah, menurut Sita, hal seperti itu namanya iri hati. Setelah aku pikir-pikir, aku tadi dengar itu ceritanya dari Kak Kintan. Kayaknya itu namanya aku iri hati sama Vina. Lalu gimana? Ya udah, Sekarang masih sebel. ya enggak juga sih. Ya cuman keinget aja. Nah, Sita, Ya Pak. tadi di firman itu Kak Kintan kan bilang tuh Tuhan Yesus menceritakan kan ada di Alkitab tuh perumpamaan itu. Kita nggak boleh iri hati, ya. Iya. Tuhan Yesus nggak mau tuh kalau kita iri hati. Karena kalau kita iri hati berarti kita membandingkan dengan diri orang lain. Lah, orang lain kok yang bisa seperti itu. Yang ada di pikiran kita nih, kita tuh lebih hebat dari orang lain. Tapi ternyata orang lain itu mendapatkan lebih baik dari kita. Gimana Pak? Bingung ya kamu ya? Iya. Ulangi Pak, ulangi. Gini maksudnya. Seseorang itu bisa iri hati karena dia membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Setelah dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dia menganggap orang lain itu, nih ya, di kepalanya dia dan di hatinya dia menganggap orang lain itu ada di bawahnya dia. Tidak lebih baik dari dirinya sendiri. Tapi yang terjadi pada kenyataannya, orang lain itu mendapat lebih baik. Atau orang lain itu mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi, timbullah iri hati itu. Mulailah sebel, nggak terima. Kenapa dia begitu? Kok saya begini?
kenapa dia dapat begitu? Kok saya nggak dapat? Semua itu bermula dari diri kita menganggap bahwa aku lebih tinggi daripada orang lain. Padahal tidak seperti itu. Kita semua sama. Di mata Tuhan, kita semua ini sama. Manusia berdosa. Tidak ada tuh yang lebih baik. Semua sama. Maka dari itu kita harus hati-hati, Sita. Karena memang sebagai manusia berdosa, kita suka menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, saat sesuatu terjadi, orang lain mendapatkan lebih dibandingkan dengan kita marah, kita kesel, kita sebel. Seharusnya saya yang dapat. Jadi, Tuhan gak suka ya, Pak? Iya, Tuhan gak suka. Seperti itu. Kalau Sita menganggap diri Sita adalah anak Tuhan, maka Sita mesti taat sama Allah. Sita jangan berpikir bahwa Sita lebih baik dari orang lain. Sita harus mengasihi malah orang lain. Tadi kamu di depan cerita apa itu ya yang kamu ceritain ke Bapak? Film apa? Simba, Pak. Siapa itu yang tadi kamu bilang katanya jahat banget? Pamannya Simba, Scar. Kenapa coba? Scar kamu bilang jahat. Ya karena itu, Scar pengen jadi raja hutan, menguasai seluruh hutan. Kan saat itu kan Mufasa yang jadi rajanya. Nah, Scar pengen. Kenapa Scar pengen? Ya karena Scar merasa lebih mampu kali ya. Scar merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada Mufasa. Nah, itulah Sita. Scar iri hati pada Mufasa. Hal itu yang menyebabkan Scar bisa melakukan kekejian, kekejaman seperti yang kamu tadi ceritakan, yang akhirnya membuat Mufasa jatuh ke jurang dan mati. Iya, aku tahu sekarang. Berarti kalau seperti itu, kita harus hati-hati ya, Pak. Jangan sampai kita iri hati. Iya, betul. Iri hati itu bahaya sekali. Waduh, kalau iblis bekerja terus lewat hati kita yang sedang iri, apapun bisa terjadi. Nah, Tuhan Yesus ingatkan kita semua untuk tidak jatuh ke dalam dosa iri hati. Sita, Ya, Pak. ingat ya selalu datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa iri hati. Supaya Tuhan terus mengingatkan kita dan menolong kita, orang yang berdosa ini. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sangat mudah kita jatuh ke dalam dosa iri hati. Karena kita ini manusia berdosa, manusia yang lemah. Iya, Pak. Kita harus selalu berdoa dan minta tolong sama Tuhan ya. Betul sekali katamu. Sekarang, kamu masih bingung apa enggak? Enggak, Pak. Aku udah tahu sekarang. Terima kasih ya, Pak. Aku sudah jadi lebih jelas bahwa iri hati itu bahaya sekali. Ya, betul. Sita, kamu sudah mandi belum? Belum, Pak. Ini sudah sore loh. Sana, sekarang kamu mandi ya. Iya, Pak. Mandi yang bersih. Aku mandi dulu ya, Pak. Iya.
raih.